Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita udah belajar membuat video tentang membuat kabel UTP atau kabel penghubung antara baik itu komputer ke komputer atau komputer ke switch. Nah, kan ada dua kabel nih, kabel strike sama kabel cross. Nah, kalau kabel strike itu digunain buat ngehubungin antara komputer ke alat yang lain, contohnya komputer ke switch. Nah, kalau kabel cross digunain buat ngehubungin antara sesama jenis, contohnya ke komputer, antara komputer yang satu ke komputer yang lain, atau antara switch yang satu dengan switch yang lain. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengirim data atau percakapan melalui media kabel ini. Nah, sekarang kalau kemarin videonya kita perorangan, sekarang kita per kelompok. Saya sendiri sebagai dari kelompok 2 sebagai Betri Widya Lestari sebagai pembuka sama penutup video tercinta. Dan teman-teman saya sekelompok yang pertama itu Reza Atika Fani. Hai dong. Di sebelahnya ada Tili Talenta, sebelahnya Diana, hai. Inten, hai. Elga Agnesia, dan Detrieni. Dan pengambil video kita Suci Maharani. Nah, kita ada 8 kelompok nih. Yang pertama akan dijelaskan oleh Reza Atika Fani. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu buka tombol start. Setelah itu kita ambil kontrol panel. Setelah itu kita buka Network and Sharing Center. Setelah itu ambil change adapter setting. Nah, di sini kan terlihat ada dua. Yang pertama local area connection, yang kedua wireless network connection. Local area connection, kalau bergambar silang seperti ini, tandanya kabelnya belum masuk. Jadi caranya yaitu pertama, nah sekarang kita masukkan salah satu ujung dari cross ke laptop kita. Selanjutnya ujung satu lagi kita masukkan ke switch. Nah, setelah saya di sini tadi yaitu kabel strike. Nah, setelah kita hubungkan ke switch dan ke laptop, jadi kalau kita melihat dia sudah terhubung seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya kabel sudah terhubung. Tadi sudah menjelaskan bagaimana bentuk dari kombinasi komputer yang sudah terhubung. Sekarang kita akan membuat alamat IP address, karena kalau tidak ada alamat tidak mungkin akan bisa mengirim data. Nah, kalau untuk pembuatan alamat itu akan dijelaskan oleh rekan saya Tili. Silahkan Tili. Kita akan mempelajari bagaimana tentang memasukkan IP address. Nah, pertama dari tombol start kita ambil kontrol panel, kemudian network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian change adapter setting. Nah, di sini klik kanan, kemudian ambil properties. Ini properties. Di sini ada pilihan, salah satunya adalah internet protokol versi 4. Di sini double klik di sini. Nah, kemudian di sini ada tempat untuk memasukkan IP address. Klik ini. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address. IP address yang saya gunakan adalah 192.168.1.2. Karena teman-teman yang lain sudah menggunakan IP address yang berbeda. Kemudian klik OK. Nah, ini terjadi kesalahan. Nah, setelah itu subnet dengan dienterkannya IP address, maka subnet masknya akan terisi sendiri. Kemudian klik OK. Nah, semua cara ini kita lakukan pada komputer dengan IP address yang berbeda-beda pada akhirnya. Setelah itu, kita akan melakukan ngeping yang dijelaskan oleh teman kita Diana.
Makasih. Kelas, sama saya Diana Suentas Bayang. Di sini setelah kita memasukkan IP address, sekarang kita akan mengeping komputer saya dengan komputer yang lainnya untuk mengetahui apakah komputer ini terhubung dengan komputer yang lainnya. Pertama itu kita lihat dari tombol start di sini. Lalu di sini kita tulis cmd, double klik. Setelah itu muncul seperti program. Lalu di sini kita tulis ping alamat IP addressnya 192.168.1.2. Kita lihat di sini. Kenapa kita lihat di sini ada request timeout? Berarti dari komputer teman kita ada yang terjadi kesalahan atau kuncinya masih security. Setelah itu kita lanjutkan untuk mengeping teman kita, komputer yang lain dengan memasukkan IP addressnya 192.168.1.4. Kita enter. Dapat kita lihat di sini ada replay, berarti komputer yang ini terhubung dengan komputer yang lainnya. Coba kita sekali lagi untuk mengeping teman yang satu lagi. Ini kita masukkan IP addressnya yang terakhir kali 5. Dapat kita lihat di sini ada replay. Berarti dapat kita lihat dari komputer yang pertama saya ping terjadi kesalahan. Berarti yang kesalahan ini akan dijelaskan oleh intent. Nama saya Intan Supriyanti. Saya akan melanjutkan cara bagaimana untuk mengeping. Tadi karena ada kesalahan, saya akan mencoba memperbaiki dan mengeceknya kembali. Yang pertama, klik start, lalu control panel, dan klik system and security 2 kali, lalu klik Windows Firewall dan klik check notifikasi setting. Di sini ada kesalahan. Kalau dia salah, maka warnanya hijau. Lalu kita turn off kan. Lalu klik OK. Dan warnanya sudah merah, jadi sudah bisa untuk merespon. Baiklah, setelah diperbaiki kesalahan yang tadi pas saya waktu mengeping, baiklah sekarang kita mencoba untuk mengeping kembali. Kita masukkan di sini pertama ping alamat IP addressnya 192.168.1.4. Lalu kita enter. Dapat kita lihat di sini sudah replay, berarti komputer saya dengan komputer teman saya sudah terhubung kembali. Terima kasih. Jika sudah diperbaiki dan disetting, lalu dicek ulang di ping. Jika sudah di ping, jawabannya masih request, maka cek kabel Anda yang baik. Apakah dia sudah terhubung yang benar atau belum. Oke, terima kasih. Baiklah, sekarang giliran saya, Olga Agnesia, akan menjelaskan gimana cara men-sharing data, karena semuanya sudah dilakukan tadi. Nah, baiklah, kita akan men-sharing data. Di sini ada folder namanya jaringan komputer. Nah, kita klik kiri, terus ambil properties. Kita klik sharing, terus event sharing. Nah, kita klik di sini sampai ada tanda checklist. Lalu
kita klik permission, kita klik red, dan oke. Klik. Dan oke. Lalu kita ambil share. Maaf. Kita pilih everyone dan kita add. Kita klik share dan klik down dan selesai. Demikian cara men-sharing folder ke komputer lainnya. Terima kasih. Sekarang saya Detriani akan melanjutkan setelah Elga tadi selesai men-sharing data ke komputer saya, maka saya akan menjelaskan cara melihat data yang telah di-sharing Elga dan membuka setelah itu menyimpan data tersebut. Pertama, kita buka start, lalu klik kanan. Setelah itu Explorer. Setelah itu kita klik Network dan kita cari IP address yang mengirim data tersebut. Caranya garis miring 2 kali, lalu 192.168.1.5. Nah, sekarang folder yang telah dikirimnya yaitu jaringan komputer. Kita klik 2 kali, lalu foldernya sudah terbuka. Lalu cara menyimpannya yaitu kita klik kanan, lalu kita copy. Nah, kita copy ke video. Kita copy ke picture. Setelah kita copy, maka data yang dikirimnya telah pindah ke komputer milik saya. Dan sekarang data yang telah di-sharing itu telah pindah ke komputer saya dan semua langkah-langkah telah selesai. Nah, karena tadi si Elga mengirim data aplikasi lain Lancet ke komputer si Detri, maka sekarang kita akan menggunakan aplikasi Lancet tersebut untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan teman-teman yang lain yang akan dijelaskan oleh rekan saya Suci. Rani akan menjelaskan tentang menggunakan LAN Messenger. Yang pertama, setelah kita install LAN Messenger, kita bisa menggunakan ini seperti kayak BBM. Bisa berhubungan dengan teman yang lain, bentuknya seperti ini. Kalau ingin berhubungan dengan satu teman, klik nama temannya, langsung kirim pesan. Setelah diterima oleh teman lain, kalau ini cara untuk ngeping dengan satu teman. Kalau ingin kita seperti broadcast, caranya yaitu dengan kita klik pada general ini, klik kanan, send message to group. Baru kita isi pesan kita untuk grup tersebut. Bunyi semua kan? Kita tinggal menunggu balasan dari teman-teman kita. Nah, balasannya datang semua. Begitu cara menggunakan line chat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh sama teman-teman dan rekan-rekan saya yang cantik-cantik, cuman nggak secantik saya. Masalah itu yang pertama, Fani sudah menjelaskan untuk mencek apakah sudah terhubung atau belumnya antara komputer dengan switch. Selanjutnya, Tili yang membahas mengenai pembuatan IP address, Diana masalah ping-pingan, Inten masalah jika terjadi kesalahan pada saat ngeping, Inten sudah menjelaskannya, Elga yang menjelaskan mengenai mengirim data, dan Detri yang menjelaskan mengenai penerimaan data. Dan Suci sendiri yang menjelaskan sebagai kameramen sebagai penggunaan aplikasi Lancet. Nah, sekian video dari kami. Semoga Bapak puas dan nilai kami memuaskan. Yeah!